Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Najma Joyce. I'm 5th semester program study English language education. Today I will explain the material about psycholinguistics. So, psycholinguistics is the study of the mental aspect of language and speech. It is primarily concerned with the way in which language is represented and processed in the brain. As a branch of linguistics and psychology, psycholinguistics is part of the field of cognitive science psychology. Jadi, psikolinguistik adalah studi tentang aspek mental, bahasa, dan ucapan. Ini terutama berkaitan dengan cara di mana bahasa direpresentasikan dan diproses di otak. Sebagai cabang linguistik dan psikologi, psikolinguistik adalah bagian dari bidang ilmu kognitif. Memory, mind, language. Memori merupakan tempat atau alat menerima, mengelola, menyimpan pengalaman atau informasi ke dalam otak dan dapat diambil kembali atau mengingat kembali informasi tersebut. Kind of memories. 1. Memori sensoris. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. 2. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak disimpan lama. 3. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Memori memiliki fungsi-fungsi khusus dan peranannya dalam membantu aktivitas tubuh manusia. Berikut ini merupakan beberapa fungsi dari memori. 1. Encoding atau memasukkan. Informasi encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. 2. Storage atau menyimpan. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat penyimpanan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. 2. Retrieval atau mengeluarkan kembali. Fungsi ketiga yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan mencari informasi di dalam otak, menemukannya dan menggunakan kembali memori tersebut. Pikiran adalah gagasan dan proses mental berpikir melibatkan manipulasi otak terhadap informasi. Seperti saat kita membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan masalah, melakukan penalaran, dan membuat keputusan. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Dengan adanya bahasa, manusia dapat lebih mudah mengeluarkan ekspresi pikirannya. Entah itu dalam penyelesaian masalah, berpikir ringan, hanya sekedar ngobrol bersama keluarga dan kawan, ataupun sebagainya. Berikut bilingualisme, multilingualisme, dan diglosia. Bilingual individu adalah orang yang menguasai lebih dari satu bahasa. Weyrinch dalam Aslinda dan kawan-kawan, kedwibahasaan adalah kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih secara bergantian. Multilingualisme lebih merujuk pada penggambaran seorang penutur yang menguasai lebih dari dua bahasa. Diglosia. Kata diglosia berasal dari bahasa Prancis diglosie yang artinya dwibahasa. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat yang mengalami perbedaan antara ragam formal dan resmi. Selanjutnya
Bagaimana manusia memahami ujaran atau aspek-aspek yang harus dikuasai agar memahami ujaran dengan benar. Pertama adalah struktur batin dan struktur lahir. Suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata dalam ujaran atau ciri-ciri kata yang digunakan. Makna suatu kalimat tidak hanya ditentukan oleh ujaran yang didengar atau dilihat saja, tetapi oleh representasi yang mendasarinya juga. Dengan kata lain, struktur kalimat tidak hanya memiliki struktur lahir, tetapi struktur batin juga. Yang kedua adalah preposisi. Preposisi adalah kesatuan ujaran atau bahasa yang terdiri dari berbagai macam bunyi yang membentuk suku kata, kemudian kata, lalu frasa sehingga membentuk sebuah kalimat. Untuk memahami sebuah ujaran harus memahami bunyi dan kata-katanya sehingga terbentuklah representasi makna sebenarnya. Ketiga adalah konstituen. Konstituen sebagai realita psikologis. Terdapat 3 faktor agar pendengar dapat memahami suatu ujaran dengan baik. Faktor pertama adalah pengetahuan dunia. Alam sekitar manusia memberi pengetahuan tentang kehidupan di dunia. Selanjutnya landasan biologis dalam bahasa. Perkembangan alat ujar, perkembangan alat ujaran atau speech organs dari zaman perubahannya akan tampak pada manusia memang mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan sempurna. Penelitian para ahli purbakala menunjukkan bahwa kehidupan di dunia mulai 3.000 juta tahun yang lalu dalam bentuk organisme yang uniseluler. 350 juta tahun kemudian berkembang makhluk semacam ikan, yakni aghata yang tak berahang. 50 juta tahun kemudian muncullah makhluk pemula dari amfibi. Makhluk ini mempunyai paru-paru dan lari. Ini menunjukkan telah mulainya tumbuh jalur ujaran vocal tract. Meskipun bunyi yang keluar barulah dengan desah pernafasan saja, ketergantungan pada air menjadi lebih kecil dengan tumbuhnya reptil. 2. Struktur mulut manusia vs binatang. Perbedaan kemampuan ini sifat genetik, artinya manusia dapat berbahasa sedangkan primat lain tidak karena komposisi genetik antara dua kelompok primat ini berbeda. Hal ini sangat tampak pada struktur biologis alat suaranya. Pertama, pada primat non-manusia, simpanse lidah mempunyai ukuran yang tipis dan panjang, tetapi semuanya ada dalam rongga mulut. Bentuk yang seperti ini lebih cocok sebagai alat untuk kebutuhan yang non-vokal, seperti meraba, menjilat, dan menelan mangsa. 2. Berbeda dengan manusia secara proporsional. Rongga mulut manusia adalah kecil. Ukuran ini membuat manusia dapat lebih mudah mengaturnya. Lidah manusia secara proporsional lebih tebal daripada lidah binatang dan menjorok sedikit ke tenggorokan, memungkinkan untuk digerakkan secara fleksibel sehingga bisa dinaikkan, diturunkan, dimajukan, dimundurkan, atau diratakan di tengah, sehingga dapat menghasilkan bunyi vokal yang bermacam-macam. 3. Sistem komunikasi. Hewan pada binatang, terutama pada manusia, kerja saraf yang bertingkat tinggi adalah sumber berbagai reaksi yang berbentuk kelakuan, dan kerja saraf itu erat sekali tergantung dari berita atau message. 4. Kaitan biologi. Dengan bahasa di samping struktur mulut manusia yang secara biologis berbeda dengan struktur mulut binatang, bahasa juga terkait biologi dari segi yang lain. Hal ini terutama tampak pada proses pemerolehan bahasa. Dengan fakta-fakta seperti dipaparkan di atas, maka pandangan masa kini mengenai bahasa menyatakan bahwa bahasa adalah fenomena biologis. Fenomena biologis, khususnya fenomena biologi perkembangan arah, dana, jadwal munculnya suatu elemen dalam bahasa adalah masalah genetik. Orang tidak dapat mempercepat atau memperlambat munculnya suatu elemen bahasa.
Faktor lingkungan memang penting, tetapi faktor itu hanya memicu apa yang sudah ada pada biologi manusia. Selanjutnya ada gangguan berbahasa. Gangguan bahasa meliputi kurangnya perbendaharaan dan pengertian tentang kata, gangguan dalam pembentukan struktur kalimat, dan gangguan penggunaan kata dan kalimat sehari-hari. Jumlah pasti prevalensi gangguan bicara dan bahasa sulit diperoleh disebabkan oleh terminologi yang membingungkan. Perbedaan dalam kriteria diagnostik observasi orang tua atau DEAN, prosedur diagnostik yang valid. Gangguan berbicara dan berbahasa adalah masalah yang sangat umum pada anak usia 3-5 tahun. Prevalensi gangguan bicara berupa keterlambatan berbahasa dengan kosakata ekspresif kurang dari 50 kata dan atau tidak adanya kombinasi kata diperkirakan terjadi pada 15% anak usia 24-29 bulan. Prevalensi gangguan berbicara dan berbahasa bervariasi antara 1% sampai 32% pada populasi normal. Dipengaruhi berbagai faktor seperti usia anak dan metode yang digunakan untuk menegakkan diagnosis. Selanjutnya, prevalensi gangguan bicara pada anak prasekolah 3% sampai 15%. Selanjutnya ada mother tongue. Mother tongue atau pemerolehan bahasa. Language acquisition adalah proses yang berlaku di dalam otak seorang anak ketika pemerolehan bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa dibagi menjadi dua, yaitu satu, bahasa pertama atau first language acquisition yang biasa disebut dengan bahasa ibu atau B1. Dua, pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition, yaitu kajian tentang bagaimana pembelajar mempelajari sebuah bahasa lain setelah dia memperoleh bahasa ibunya. Afiruddin 2010, ada dua teori utama tentang bagaimana manusia memperoleh bahasa. Pertama yang diperbincangkan di kalangan para peneliti, yaitu teori pertama menyebutkan bahwa manusia memperoleh bahasanya secara alami atau nativist theory. Teori yang menyebutkan bahwa manusia memperoleh bahasa secara alami. Teori ini kemudian dikenal dengan hipotesis nurani yang diperoleh oleh Lenneberg dan Chomsky. Teori kedua menyatakan bahwa manusia memperoleh bahasa melalui proses mempelajari atau learning theory. Teori yang menyatakan bahwa pemerolehan bahasa melalui proses mempelajari. Teori ini lahir dari pakar psikologi dari Harvard, B.F. Skinner. Skinner adalah seorang tokoh behaviorisme yang menyatakan bahwa bahasa adalah perilaku verbal. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang mempelajari tentang perilaku yang nyata dan bisa diukur secara objektif. Jadi, pada tahapan ketika anak memperoleh sistem-sistem bunyi bahasa ibunya, semula dia mengucapkan sistem bunyi yang ada di semua bahasa yang ada di dunia ini. Akan tetapi karena lingkungan telah memberikan contoh terus-menerus terhadap sistem bunyi yang ada pada bahasa ibunya dan dimotivasi terus untuk menirukan sistem bahasa ibunya, maka akhirnya dikuasai adalah sistem bahasa ibunya. Jadi sekian penjelasan saya mengenai materi psikolinguistik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.